Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa bittaqwallahi taqullaha haqqa tuqatih. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Saya dan anak yatim insya Allah di surga itu sangat dekat. Saya dengan penjaga dan pengayom dan pelindung dan yang membiayai anak yatim itu di surga sangat dekat. Maksudnya dijamin masuk surga oleh Allah melalui lisan Nabi-Nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apalagi di bulan Ramadan seperti ini. Hadis dari sahabat Sahal bin Sa'ad. Itu hadis sahih. Jadi antara wusta dengan sababah. Ini binsir, insir, ini wusta, ini sababah atau sabaha, ini ibham. Mudah-mudahan segala amal baik kita, amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima 'aqadtumul ayman. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم ayatihi la'allakum tashkurun. Al-Maidah ayat 89. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum. Bersumpah kalau enggak sengaja, insyaallah mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman. Tapi yang sengaja itu yang oleh Allah dicatat sebagai melalui malaikatnya sebagai perbuatan yang dosa. Maka cara menebusnya it'amu 'asharati masakin, yaitu kalau kita melakukan dosa, apabila dosa kita ingin dimaafkan oleh Allah, di antara caranya adalah membantu orang lain. Islam luar biasa. Memberi makan 10 orang miskin. Min awsati ma tut'imuna ahlikum, dengan makanan yang sedang yang biasa kita makan. Kita makan apa, nasi apa, lauk pauk apa, nah itu yang harus kita kasihkan kepada orang yang butuh. Au kiswatuhum, demikian juga kasih pakaian. Boleh. Jadi karena mereka ini juga butuh makan, butuh lauk pauk, butuh pakaian. Au tahrir raqabah. Atau kalau mampu kita memerdekakan budak, mengangkat harkat martabat orang yang tadinya dia orang kesulitan sehingga dia menjadi orang yang ekonominya terangkat dan lain sebagainya. Faman lam yajid fasiyamu 3 ayyam, baru pilihan yang terakhir adalah berpuasa 3 hari untuk menebus sumpah yang disengaja. Jadi kalau kita mau membatalkan sumpah, itu misal kita menemukan sesuatu yang lebih baik, maka kita batalkan sumpah itu.
untuk melakukan yang lebih baik. Pada dasarnya sumpah itu, kalau toh harus bersumpah, boleh untuk melakukan sesuatu yang baik. Tapi sebaiknya tidak mudah bersumpah. Karena sumpah itu hanya untuk menguatkan. Orang yang imannya sudah kuat, maka insya Allah tanpa sumpah pun akan melakukan yang terbaik. Maka apabila tahapan membantu orang, baik makanan, pakaian, atau memerdekakan budak, itu tidak dimungkinkan karena dia sendiri orang tidak punya, maka bisa diganti kafaroh sumpahnya itu, denda sumpahnya dengan berpuasa 3 hari. Kenapa puasa dibelakangkan? Karena kalau puasa ini kan untuk kepentingan pribadi. Sedangkan memberi makan orang, memberi pakaian orang yang layak, bahkan membuat orang miskin jadi kaya, jadi punya pekerjaan, itu berhubungan dengan orang lain, pahalanya berlipat-lipat. Dzalika kafaratu aimanikum idza halaftum wahfadzu aimanakum. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Al-Maidah ayat 89. Islam itu selalu perintahnya berbuat baik pada dirinya, pada orang lain. Inni wallahi insyaallah la ahlifu ala yaminin fa'ara ghairaha khairan minha illa ataitu alladhi huwa khair wa kafartu ayyamini. Jadi Nabi mengajarkan kepada para sahabat, apabila Anda bersumpah, ternyata setelah bersumpah ada yang lebih baik, maka Anda boleh membatalkan dan membayar denda sumpahnya tadi. Ini penjabaran dan praktek dari Al-Quran surah Al-Maidah ayat 89. Dan diabadikan di dalam hadis Bukhari, sabda Nabi tadi, praktek Nabi yang dipraktekkan waktu hidup tadi, yaitu 4.415, 6.623, Muslim 1.649, Abu Daud 2.376, An-Nasai juz 7 halaman 9, Ibnu Majah 2.107, Ahmad juz 4 halaman 398, hadis dari sahabat Abi Musa al-Asy'ari. Artinya umat Islam harus terus maju untuk lebih baik, lebih baik, lebih baik. Apabila ada yang lebih baik, boleh melakukan yang lebih baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. Al-Quran surah Al-Baqarah 224 mengajarkan kepada kita agar jangan sumpah kita, la taj'alu, jangan pernah menjadikan siapa kalian Allah kepada Allah, la taj'alu urdatan, kepada penghalang li aimanikum, bagi sumpah kalian, sumpah-sumpah kalian jangan jadi penghalang, urdah antabaru, untuk berbuat baik, yang kebaikan itu bisa dinikmati oleh orang banyak. Bar itu bisa baik, bisa daratan. Jadi kalau berbuat baik, kita jangan memilah-memilih. Kita harus baik kepada siapapun. Meskipun mereka beda agama, beda jamaah, beda kajian, beda pilihan, dan lain sebagainya. Watattaqu, dan teruslah menjaga ketakwaan kita. Watuslihu, dan teruslah kita berbuat islah, berbuat baik, dan bahkan kalau bisa lebih dari itu bisa merukunkan orang lain, bainan nas, wallahu sami'un alim. Lalu la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aimanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim. Lalu tentang sumpah tadi, umat Islam harus terus bergerak, tidak boleh statis. Jadi terus melakukan yang lebih baik, lebih baik, lebih baik begitu. Ja'a Arabiyun
Itu Al-Baqarah 224-225. Suatu ketika menurut sahabat Abdullah bin Amrin, ja'a Arabiyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah mal kabair. Suatu ketika ada orang Arab desa datang kepada Nabi bertanya tentang dosa besar. Qala al-isyraku billah. Tentu Nabi menjawab adalah menyekutukan Allah. Qala summa madza. Kemudian orang tadi bertanya lagi kepada Nabi, setelah dosa besar, setelah menyekutukan Allah itu apa? Yaitu uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Qala summa madza? Qala al-yamin al-ghamus. Kemudian setelah dosa besar, setelah isyrak, setelah uququl walidain adalah al-yaminul ghamus, sumpah palsu. Nah, banyak di pengadilan itu oknum jaksa, oknum penguasa biasanya melakukan dugaan palsu, kesaksian palsu, sumpah palsu, dan lain sebagainya. Apalagi di bulan Ramadan, dosanya berlipat-lipat. Cepatlah bertaubat dan tinggalkan perbuatan maksiat. Qultu wa mal yaminul ghamus? Apa yang dimaksud yaminul ghamus Nabi? Qala allati yaqtati'u biha ma'lam ri'im muslim huwa fiha kadhib. Sumpah palsu itu, sumpah bohong itu adalah sumpah di depan pengadilan, dia memberikan kesaksian, diawali dengan sumpah, sumpahnya palsu, kesaksiannya palsu, dan ini tuntutannya juga tuntutan yang palsu, dicari-cari, dan lain sebagainya. Dan itu dapat mengambil hak-hak orang lain dengan suatu yang dusta, itu dosanya besar sekali. Itu di dalam hadis Bukhari 6920. Sabda Nabi 6675, 6870. At-Tirmidzi 3021, An-Nasa'i juz 7 halaman 49. Ad-Darimi juz 2 halaman 191, Ibnu Hibban 5562, Ahmad juz 2 halaman 201, hadis dari sahabat Abdullah bin Amr. Lalu sekarang wa kharraja Muslimun an Nabi Umamah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qatata haqqa mri'in muslimin bi yaminihi, adapun siapa orang yaitu mengambil hak orang Islam atau harga dirinya direndahkan bi yaminihi dengan sumpah palsunya, faqad aujaballah, maka sungguh memastikan Allah siapa Allah lahu bagiman an-nar, aujaba an-nar, kepada api neraka, wa harrama dan mengharamkan siapa Allah alaihi atas man al-jannah, kepada surga. Masya Allah, Allah nggak pernah bohong, Nabi nggak pernah bohong. Hati-hati di bulan Ramadan yang melakukan tuduhan palsu, tuntutan palsu, kesaksian palsu, sumpah palsu, hati-hati. Faqala rajulun wa in kana syai'an yasira ya Rasulullah. Lalu ada orang bertanya ketika Nabi menyampaikan khutbah atau majelis di dalam majelis ta'lim atau fatwa seperti itu berlaku untuk umum Nabi. Maksudnya walaupun karena ada apa sesuatu syai'an yasira, yaitu sesuatu yang kecil. Ya Rasulullah, qala. Nabi menjawab, namanya sumpah palsu, namanya mengambil hak orang meskipun kecil, meskipun sedikit. Qala wa in kana qadiban, meskipun itu yaitu qadib. Qadib itu sepotong min arab. Sudah sepotong dari kayu siwak. Kalau itu mengambil hak orang, mendolimi orang sekecil apapun, itu dapat menghalangi kita masuk surga. Dan oleh Allah dipastikan kalau nggak bertobat dan tidak minta maaf kepada orang itu bisa neraka. Itu Muslim, hadis dari Abi Umamah, itu dari sahabat Abi Umamah, Muslim 137. Faqala, lalu sekarang dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man halafa ala yamini sabrin yaqtati'u. Yamini sabrin itu sumpah palsu, sumpah dengan memaksa orang agar dia mau bersumpah, agar dia mau memberi kesaksian meskipun itu palsu. Nah, ini oknum pejabat biasanya memaksakan orang. Yaqtati'u biha malam ri'im muslim huwa fiha fajir laqiyallaha wa huwa alaihi wadban. Besok orang itu akan mati dalam keadaan su'il khatimah dan dia menghadap kepada Allah dalam keadaan Allah murka, tidak mau menerima orang itu.
Itu hadis Bukhari 2356, 2357, 2673, 6660, Muslim 138, Ibnu Majah 2323, Ibnu Hibban 5084, Ahmad juz 1 halaman 44 atau juz 5 halaman 211, 212 hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhum Allah wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Ali Imran 77. Orang yang mengadakan sumpah palsu, kesaksian palsu, tuntutan palsu, dan lain sebagainya. Yang palsu-palsu itu namanya orang yang menukar agama dengan jabatan atau uang yang tidak berharga. Padahal keimanan itu sangat berharga. Tapi kenapa ditukar dengan barang yang murah seperti itu? Kalau dia bisa mendapatkan kebahagiaan yang semu, jabatan yang semu di dunia, tapi Allah mengingatkan, itu kebohongan. Semua orang tahu, dan di akhirat kalian tidak dapat apa-apa. Masya Allah, di akhirat disaksikan oleh semua orang sedunia. Dibuka aib kita. Ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullah. Allah tidak berkenan menerima, jangankan diterima, ditengok oleh Allah, tidak diberi rahmat oleh Allah. Karena waktu di dunia orang itu telah menzalimi orang lain. Allah tidak suka hambanya dizalimi. Wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wala yuzakkihim walahum adzabun alim. Ali Imran ayat 77. Hati-hati apalagi ini bulan Ramadan. Mudah-mudahan bertaubat dan mudah-mudahan pesan seperti ini sampai juga kepada mereka-mereka yang suka melakukan kezaliman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khudh bi yadika dhufan fadrib bihi wa la tahnas. Dalam Al-Qur'an surah Shad ayat 44, kalau tidak dalam keadaan darurat jangan bersumpah. Tapi kalau bersumpah harus untuk kebaikan. Kalau sudah bersumpah jangan melanggar sumpahnya kecuali untuk sesuatu yang lebih baik. Tapi di sisi yang lain tidak boleh dengan sumpahnya lalu menyakiti orang lain, apalagi sama umat Islam, apalagi keluarga. Al-Quran surah Shad ayat 44 itu pengalaman Nabi Ayub terhadap keluarganya. Diabadikan di dalam Al-Quran surah Shad ayat 44. Demikian juga dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Ali Imran 35. Kalau kita betul-betul ingin melakukan sesuatu itu harus betul-betul untuk kebaikan. Ali Imran 35. Yang kami sampaikan ini bisa dibuka di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Ma'idah. Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 89 sampai Al-Ma'idah 92. Dan penjelasannya ada di dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi, juz 6 halaman 246 di sebelah kanan bawah sampai 266 di sebelah kanan bawah juga. Selanjutnya kita lihat pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Diabadikan di antaranya pesan Nabi itu di dalam hadis Bukhari (1209-1210). Menurut Siti Aisyah radhiyallahu anha, kuntu amuddu rijli fi qiblatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli
فإذا سجد غمزني فرفعتها فإذا قام مددتها. Nabi itu salat malam. Waktu itu aku tidur, kata Siti Aisyah. Kalau Nabi berdiri, aku melintang di hadapan Nabi salat karena memang rumahnya tidak terlalu besar, sederhana sekali. Nabi salat malam ya di tikarnya sebelahnya Siti Aisyah tidur. Dan waktu itu justru Siti Aisyah tidur di depan Nabi, melintang begitu. Kalau Nabi berdiri, melintang. Kalau Nabi mau sujud oleh Nabi semacam disentuh gitu, lalu begitu disentuh kakinya dilipat oleh Siti Aisyah kakinya. Lalu setelah Nabi berdiri nanti dilurusin lagi kakinya oleh Siti Aisyah. Masya Allah luar biasa ini harmonisnya keluarga Nabi. Jadi Nabi itu sampai masalah agama pun disesuaikan dengan kemampuannya. Dan beliau ini luar biasa. Di dalam hadis Bukhari 1210, Nabi itu tidak suka marah-marah, apalagi rumah tangga, apalagi bulan Ramadan. Ya. Menurut sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu shalla salatan. Kata sahabat Abi Hurairah, Nabi itu pernah melakukan suatu salat. Qala, lalu setelah salat Nabi menyampaikan, inna syaitana aradali. Setan itu waktu aku salat dia berusaha menggodaku. Ini pelajaran ya, bahwa setan itu selalu berusaha menggoda kita sampai kapanpun, 24 jam. Itu satu. Keduanya, supaya kita selalu berwaspada dalam keadaan apapun. Inna syaitana aradali fashadda alayya. Dia mau mencoba menggoda Nabi, tentu illa ibadaka minhumul mukhlasin. Al-Quran, jangankan Nabi, orang biasa pun kalau hatinya penuh ketulusan, kehusuan, keikhlasan, tumakninah, tidak akan pernah dapat diganggu oleh syaitan, apalagi sedang sholat. Jadi jangan khawatir, jangan takut dengan syaitan dimanapun kita berada, tapi jangan terlalu sombong. Fashadda alayya. Maka karena syaitan itu seperti hamba Allah yang lain, sama-sama makhluk, seperti ayam gitu kan. Fashadda alayya. Maka menggoda. Alayya, apa syaitan? Alayya atasku. Syaiton ya, bukan setan. Syaiton. Tapi terserahlah, mungkin karena bahasa Indonesia jadi setan. Khawatirnya nanti kata setan kita diprotes. Kamu manggil nama saya aja nggak bener. Saya itu syaiton bukan setan. Jadi begitulah. Tapi ya terserahlah. Fasyadda alayya. Kemudian menggoda siapa syaiton alayya atasku Nabi. Tujuannya liyaqta'a untuk memutuskan siapa syaitan as-salata kepada kehusuan salatku alayya atasku. Fa'amkanani Allahu. Maka menolong ini kepadaku Allah siapa Allah untuk menangkap, sebenarnya aku diberikan kekuasaan oleh Allah untuk bisa menangkap itu setan. Minhu fada'atuhu. Sebenarnya kalau aku mau boleh menangkap dan mencekik, memberi hukuman yang tegas, siksaan yang tegas kepada setan. Walaqad hamamtu, dan secara manusiawi supaya mereka tidak menyakiti aku dan para sahabatku dan umatku. Tadinya aku ingin menangkapnya dan mengadabnya, mencekik segala macam. Tapi aku memberikan kelonggaran dan sebagai pertimbangan bagi hamba Allah, umatku nanti, kalau dia digoda oleh syaitan, apabila dia mampu, maka justru nilai bagi dia. Jadi ketika kita mendapatkan cobaan, lalu kita lolos dengan cobaan, itu nilainya lebih tinggi ditimbang atau daripada orang yang tidak pernah mendapatkan cobaan atau musibah sama sekali. Ini mohon maaf. Oleh karena itu, malaikat itu dengan manusia itu, ada kalanya manusia lebih utama, ada kalanya malaikat. Karena malaikat itu kan memang hamba Allah tidak pernah melakukan maksiat.
Dan beliau malaikat itu tidak butuh makan, minum, berkeluarga, hubungan suami istri karena tidak punya syahwat, baik syahwat makan atau syahwat yang lain. Tapi justru karena begitu tidak ada tantangan. Lah, cucunya Nabi Adam, manusia itu dikasih akal, dikasih syahwat, dikasih cobaan ketika dia masih hidup di tengah pasar, di tengah berada di lingkungan yang tidak baik, tapi tetap bisa menjaga diri, disitulah nilainya. Orang kalau di masjid baik, oh pasti. Tapi kalau di masjid baik, di luar masjid baik, itu luar biasa. Orang tua bagus kalau baik, karena mungkin takut meninggal karena udah tua. Tapi anak muda baik, itu luar biasa. Walaqad hamamtu an awsiqahu ila syariyatin. Tadinya aku punya keinginan untuk mengikatnya di tiang hatta tusbihu sampai pagi. Karena itu waktu digoda Nabi waktu sholat malam. Hatta tusbihu fatangduru ilai. Agar masyarakat bisa mengambil pelajaran bahwa hidup itu ada tidak baik-baik saja. Ada kalanya udaranya nyaman, ada kalanya udaranya begitulah. Ada sejuk, ada panas, ada nikmat, ada cobaan, dan supaya mengambil pelajaran. Ada manusia biasa, ada yang menggoda. Fatangduru ilai. Aku kepingin, aku tangkap, aku ikat supaya semua orang bisa melihatnya. Namun demikian, fadzakartu maka ingat siapa aku Nabi, aku ingat kaulah Sulaiman alaihissalam kepada ucapan Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Muhammad SAW ini menghargai Nabi Sulaiman, menghargai sesama umat Islam. Karena menghargai Nabi Sulaiman, atas doanya Nabi Sulaiman yang diabadikan di dalam Al-Quran surah Sad ayat 35 itu, akhirnya beliau tidak jadi untuk memberikan pelajaran yang tegas, yang mengadab dan lain sebagainya. Sehingga cukup diberi pelajaran, setelah itu selanjutnya biar masing-masing dalam pengertian. Kalau toh Anda mau menggoda, silakan mencoba menggoda karena hambaku yang baik, kaumku yang baik tidak akan pernah tergoda oleh kamu. Itu sama dengan kasus waktu Nabi Muhammad SAW menerima perjanjian, yaitu Sulhul Hudaybiyah. Ketika 6 Hijriah ada perdamaian, tapi sebenarnya sekilas di situ merugikan umat Islam. Karena apabila ada orang non-Islam masuk Islam, harus tidak diperbolehkan keduanya dan harus dikembalikan dari Madinah ke Mekah. Kalau sampai ada yang hijrah harus dikembalikan. Ternyata waktu perdamaian itu banyak yang masuk Islam. Oleh Nabi masuk Islamnya diterima, tapi tidak diperkenankan tinggal di Madinah untuk menjaga agar membuktikan bahwa umat Islam itu tidak pernah berkhianat kepada janji. Meskipun janji itu kepada mereka, kepada musuh, kecuali dalam keadaan betul-betul perang, karena memang itu perlu taktik, perlu teknis. Nah, namun demikian Nabi yakin orang yang sudah masuk Islam, dia akan tegar, dia akan menemukan caranya, dia akan dibantu oleh Allah. Betul, yang perempuan tidak dikembalikan ke kota Mekah, yang laki-laki tidak tinggal di Madinah, tapi membuat tempat tersendiri antara Mekah dan Madinah. Jadi, dan Nabi yakin tidak akan pernah ada orang yang sudah masuk Islam, menikmati keindahan Islam dengan tulus, dia tidak akan pernah murtad. Dan memang betul, bisa dikatakan tidak ada yang murtad, kecuali hanya 1-2, itu pun karena biasanya kepentingan uang dan jabatan. Apa doa Nabi Sulaiman sehingga Nabi selalu mengingat dan Nabi tawadhu, saling menghargai sama umat Islam, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi ighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Rabbi ighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab.
Ya Allah, ampuni dosaku, berikan aku kelebihan yang kelebihan itu tidak dimiliki oleh orang umum. Jadi karena doa ini khawatir Nabi Sulaiman tersinggung, jadi Nabi itu tawaduknya luar biasa. Insya Allah. Orang sekarang banyak mengaku, Masya Allah, tawaduknya kurang dan mengaku paling paling baik. Innaka antal wahhab. Faraddahullahu khasian. Kemudian mengembalikan kepada setan, Allah siapa Allah khasian hali dalam keadaan terhina. Nah, akhirnya oleh Allah, ya namanya orang tidak baik itu dunia akhirat pasti terhina, khasian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza 'ata'una famnun aw amsik bighairi hisab. Jadi ini pelajaran ya. Ketika Nabi diberikan kemampuan di dalam berbagai hal, Nabi itu justru ketawaduannya muncul. Famnun, berikan, bagikan kepada orang lain kelebihanmu. Au amsik bighairi hisab, atau menahan sebagian untuk kepentingan pribadi dan keluarga dan sebagian dibagikan kepada orang lain. Itu Al-Qur'an surah Shad ayat 39. Semakin kita ke atas, maka ketawaduan harus semakin dijaga. Penjelasan hadis Bukhari 1210 diantaranya ada juga di Bukhari 3275, Fathul Bari juz 6 halaman 413. Lalu di Bukhari 1211. Kunna bil ahwas nuqatilu al-haruriyah. Kami berada di Ahwas. Ahwas itu kata Arzak bin Qais. Ahwas itu negara antara Basrah dan Paris. Ini dikuasai oleh umat Islam di zaman Khalifah Sayyidina Umar. Waktu itu nuqatilu, memerangi siapa kami, melawan Al-Haruriyah kepada kelompok Haruriyah. Haruriyah ini adalah orang Khawarij, orang Islam tapi garis keras. Mudah mengkafirkan orang, mudah membid'ahkan orang, lama-lama mudah mengkafirkan orang, lalu mudah membunuh orang apabila punya kemampuan. Jadi dari dulu orang itu, kelompok itu udah macam-macam. Ada Khawarij, ada Syiah, Rafidhi yang berlebihan, ada ingkar sunnah. Lah, Haruriyah itu, orang Haruriyah itu hafal Quran. Al-Haruriyah itu orang hafal Quran. Mohon maaf. Mohon maaf, saya tidak bermaksud membicarakan atau itu di Bukhari. Jadi beliau ini hafal Quran, ibadahnya luar biasa. Sampai-sampai karena beliau selalu mengaku Qurani, orang yang tidak satu pendapat dengan beliau dibunuh. Nah itu Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu dibunuh oleh orang Haruriyah, oleh orang Khawarij, karena dianggap tidak Qurani. Boleh buka semua kitab di dunia. Tanyakan kepada semua ulama dimanapun berada. Nah, dan memang di zaman Sayyidina Ali pun dihadapi itu. Dan orang yang pertama mengaku Qurani, mengaku Rabbani itu sebenarnya Yahudi. Tapi terserahlah. Silahkan saja. Yang penting kita tidak boleh ribut sesama umat Islam. Kita boleh berbeda tapi tetap menjaga ketawaduan dan kerukunan dan kesatuan umat Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna at-taurata fiha hudaw wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladzina aslamu lilladzina hadu warabbaniyun wal ahbar. Orang yang mengaku rabbaniyun ini mengaku bahwa dirinya lebih dari ulama yang standar. Beliau mengaku melampaui ahbar. Bimastufidu min kitabillah wa kanu alaihi syuhada fala tahsyawun nasa wahsyawun wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Al-Maidah ayat 44. Khawarij, Haruriyah, karena menganggap bahwa Sayyidina Ali itu dianggap kafir, tidak bertahkim kepada Al-Quran, maka dibunuh. Orang ingkar sunnah sama. Kembalilah ke Quran.
Lain Al-Quran dianggap kafir. Karena menyekutukan Allah, menyekutukan Al-Quran. Tidak boleh mengambil kalamun nas katanya. Jadi hadis itu namanya kalamun nas katanya. Jadi Nabi itu tidak dihargai sama sekali. Padahal Allah merintahkan hargai Nabi. Itu contoh, ikuti. Kamu itu sholat terawih dari mana itu? Sampai ini sekitar mungkin sudah sekitar hampir 20 kami kurang paham ini. Ini bulan Ramadan. Itu dari mana? Itu dari as-sunnah itu. Emang ada di Al-Quran sholat terawih? Nabi aja terawih cuma 3 hari. Dan di dalam Al-Quran mana ada sholat isya 4 rakaat? Nggak ada, itu as-sunnah itu. Demikian juga sholat safar. Sholat safar itu, sholat bagi musafir itu. Coba cari di dalam Al-Quran ayat apa, surah keberapa. Coba cari. Itu as-sunnah itu. Ketika orang mengingkari as-sunnah, hati-hati keimanannya bisa berpengaruh itu. Tapi memang as-sunnah ini mesti disaring, ditimbang dengan as-sunnah, dengan Al-Quran. Nah, yang menentukan, yang menyaring dan menentukan itu palsu apa bukan, bertentangan dengan Al-Quran, itu bukan kita. Itu Allah, itu Nabi, itu para sahabat, itu para tabi'in, tabi'in, para imam, para ulama, baru kita kalau mau punya pendapat. Jangan sampai melompat, robek kaki kita. Harus jaga ketawaduan. Itu Al-Maidah ayat 44. Al-Qurtubi coba cek penafsirannya. Juz 6 halaman 174 sampai 181. Kami ulangi. Yang bunuh Sayyidina Ali itu adalah orang yang mengaku Qur'ani. Silakan tanyakan yang kami sampaikan ini kepada ulama sedunia. Dan itu ada di dalam Bukhari itu. Banyak itu. Dan semua para sahabat tahu itu. Fabainama ana ala jurufin nahrin. Ini kami sedang membaca Bukhari 1211 ya. Oleh karena itu di dalam At-Taubah itu Allah menyampaikan saat Al-Quran masih turun, Nabi masih ada di tengah-tengah mereka, ada namanya A'rabi. Coba cek di dalam Al-Quran surat Taubah itu. Ada tokoh munafik itu, KTP-nya Islam di Madinah, Quran masih turun. Jadi Fabainama ana ala jurufin ahrin. Saat kami, kata Arzak bin Qais, berada di tepi sungai, idan tiba-tiba rojulun, adapun seorang laki-laki yusolli, yaitu sedang sholat, siapa rojul? Sholat asor. Wa idan tiba-tiba lija mudabatihi, adapun tali kekangnya, biadihi, yaitu di tangannya. Jadi ada seorang yang sholat asor. Lalu karena dia sambil angon, maka hewannya itu kan diikat di lehernya. Lalu talinya itu sambil dipegang. Beliau sambil sholat. Otomatis kan mungkin sambil bergerak gitu kan. Namanya hewan kan suka nyari gitu kan. Nah kalau bergerak sedikit ini sebagai dalil kalau sholat itu asal tidak berlebihan tidak batal. Nah orang Al-Haruriyah, orang Khawarij ini yang mengaku Qur'ani ini marah karena melihat kok ada orang sholat begitu. Sholat kok sambil mikirin dunia, kira-kira begitu. Sholat kok nggak khusyuk, marah-marah dia. Karena dianggap tidak sesuai dengan Quran. Orang Haruriyah, orang ingkar sunnah ini, orang Khawarij ini suka marah dia. Dan menganggap bahwa penafsirannya paling benar. Itu orang Al-Haruriyah itu seperti itu. Faja'alatid dabah, maka menjadikan apa dabah tadi tunasi'uhu, yaitu kadang-kadang menarikhu kepada orang yang sedang sholat tadi. Rajulu yusalli wa ja'ala yatba'uha. Akhirnya kadang-kadang ya ketarik sedikit gitu kan. Qala Syu'bah huwa Abu Barzah al-Aslami. Nah, laki-laki itu namanya Abu Barzah Aslami yang sholat asar yang sambil megang apa tadi itu hewannya tadi, talinya itu. Ternyata faja'ala rajulun minal khawarij, ada seorang laki-laki dari khawarij, nyambung kan? Al-Haruriyah itu adalah khawarij. Nah, khawarij itu orang sekarang itu ada yang kayak begitu. Di dunia itu ada sekarang itu. Nah, yaqulu faja'ala rajulun minal khawarij, maka menjadi siapa laki-laki dari kalau orang-orang khawarij yang keras ini, radikal ini, yaqulu berkata siapa khawarij, Allahumma fa'al bihadza syai'.
Ini perkataan cacian ini. Apa-apaan nih orang tua sholat. Nggak bener nih sholat. Tidak sesuai dengan Quran. Kira-kira begitu. Faja'ala yasubbuhu. Falamma insorofa. Maka setelah selesai sholat. Asyaihu siapa orang tua tadi. Abu Barzah al-Aslami tadi. Qala. Orang tua tadi menjawab begini. Ini sungguhnya aku Abu Barzah. Sami itu mendengar siapa aku Abu Barzah. Qaulakum kepada ucapan kalian semua wahai khawarij. Kamu itu tidak tawaduk kepada orang tua. Kamu itu tidak merasakan apa yang kami rasakan. Taunya selalu mencaci maki orang saja, menganggap orang lain tidak sesuai dengan Al-Quran. Wa inni wazautu ma'a Rasulillah, sedangkan aku ini, Abu Barzah al-Aslami ini, adalah seperti orang semua tahu. Aku ini sahabat, jelek-jelek seperti ini, tua-tua seperti ini, aku adalah sahabat Nabi. Dan aku ini selalu ikut perang bersama Nabi. Inni wazautu ma'a Rasulillah sitta wazawatin au sab'a wazawatin wa thamaniyah. Aku lupa antara 6, 7 dan 8. Karena kebiasaan sahabat dulu itu kalau berjuang dia tidak pernah mengingat kebaikannya. Tapi orang sekarang kalau punya kebaikan dikit aja, Masya Allah diceritakan kemana-mana. Lalu wa syahidtu taisirahu. Saya saksikan dengan mata kepala sendiri. Nabi itu begitu bijaksananya. Kamu baru belajar Al-Quran sudah mengaku Qur'ani, Rabbani, sudah berani mencaci maki orang tua. Karena sholatnya dianggap kurang khusyuk. Wa syahidtu taisirahu. Aku lihat dengan mataku kepala sendiri bahwa Nabi itu Masya Allah mudah sekali melihat orang itu mempermudah masalah agama. Wa inni, yaitu sesuai dengan Al-Quran, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Itu Al-Baqarah 185 itu ya. Ayat yang sangat terkenal apalagi kalau bulan Ramadan. Wa inni, dan bahasanya aku Abu Barzah, in kuntu. Kalau boleh aku sampaikan sebenarnya kenapa aku sholat seperti itu. Supaya kamu tahu kenapa aku sholat seperti itu. Ini sungguhnya aku Abu Barzah. In kuntu, benar-benar ada siapa aku, an arji'ah. Aku pulang ma'adabati bersama ontaku, ahabbu yaitu lebih aku sukai, ilayya bagiku, min an ada'aha daripada aku membiarkan hewanku, ontaku ini, membiarkan siapa aku ha kepada dabati tarji'u, an ada'aha tarji'u, yaitu kembali pulang apa dabbah ila ma'lafiha ke tempat kandangnya dabbah. Saya lebih baik saya pegang daripada dia kabur. Kalau dia kabur fayashukku alayya. Kamu tahu sendiri ini kan udah sore, dia kabur. Bisa dibayangkan ya kalau cepat ketemu. Kalau dia bisa pulang sendiri. Kalau nggak ketemu kan sampai malam aku. Bisa dibayangkan, padahal keluargaku sudah menunggu kedatanganku. Selamat aku dan hewanku. Bisa dibayangkan kamu. Fayashukku alayya. Maka apabila aku melepaskan binatang ini, maka menjadi berat urusan agama dan urusan duniaku. Masya Allah. Jadi ini pelajarannya, agar jangan mudah menilai seseorang itu dengan pandangan sepintas. Jadi kita melihat sesuatu itu sampai ke dalam-dalamnya. Sayyidina Umar pernah menangkap pencuri. Ketika pencuri itu mau dipotong tangannya, ditanya, kenapa Anda mencuri? Kami lapar. Setelah tahu bahwa itu mencuri karena darurat, Masya Allah Sayyidina Umar jangankan menghardik. Malah Sayyidina Umar memberi makan. Membawakan sekarung gandum, dipikul sendiri. Jadi begitulah. Tapi kalau kita kembali kepada Khawarij, kepada Haruriyah, yang dia itu berlebihan, mempersulit, dan suka menuduh orang anti Al-Quran, tidak Qurani. Lalu sampai seperti Sayyidina Ali dibantai, dibunuh seperti itu. Masya Allah. Tapi ya begitulah. Jadi jangan terlalu keras, jangan terlalu lembek. Seperti orang sekarang, saya lihat di berita di YouTube itu ada seorang anak gondrong yang pakai kacamata, kalau tidak keliru pakai belangkon, dia berceramah di sebuah gereja, di belakangnya ada salib. Masya Allah. Sebenarnya ceramah apa saja sih boleh. Namanya ceramah itu kan berdakwah sebenarnya.
Tapi kalau tujuannya di situ untuk mengkaburkan antara Islam dan bukan Islam, dan dia tidak berpikir untuk ke depannya, bukan untuk berdakwah dan lain sebagainya. Oh, dakwah itu jelas, Bashir dan Nadhir, bangga dengan keislamannya, mengajak agar orang bisa masuk Islam. Sebagaimana Nabi dengan tegas mengajak Heraklius, Raja Romawi dan raja-raja yang lain, ahli kitab. Nah, habis ini kami sampaikan ya. Jadi kata Al-Khawarij itu, dia itu caci maki luar biasa. Faqala inna manzili mutarakhin ay mutaba'at falau sallaitu wa taraktuhu ay al-faras lam ati ahli ila lail ay li bu'dil makan. Saya kasih contoh ya. Di sebelumnya kita lihat ya. Di dalam contoh yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga dicontohkan oleh para sahabat seperti sahabat Ali, sahabat Ibnu Abbas. Itu beliau itu tidak mau sholat di gereja, makan di gereja, tinggal di gereja, ceramah di gereja, itu enggak mau. Sayyidina Umar apalagi. Kalau kita ngikut Allah, ngikut Nabi, ngikut para sahabat, tidak akan seperti itu. Maaf ya, gereja itu adalah tempat, mohon maaf, saya tidak bermaksud untuk menghina, jangan salah paham. Saya hanya menjelaskan untuk agama saya sendiri dan untuk umat Islam sendiri secara intern. Menurut kitab Fathul Bari, bahwa gereja itu atau tempat di mana Allah disekutukan di situ, itu adalah tempat yang paling buruk dan paling terkutuk. Kenapa? Dulu para sahabat, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, kalau di situ ada tempat, di tempat itu Allah pernah menurunkan azab. Seperti azab terhadap kaum Samud, kaum Lut, segala macam. Maka Nabi itu tidak akan pernah makan dan minum air di tempat yang pernah diadab itu. Satu. Keduanya, Nabi kalau tidak akan pernah tinggal di situ. Ketiganya, kalau Nabi harus lewat di situ dan para sahabat, pasti di tempat sekitar itu beliau percepat jalannya. Kenapa? Karena di tempat di situ, kalau hanya sekedar diadab, kan cuma diadab. Itu adalah tempat di mana tempat itu menyekutukan Allah. Itu lebih besar dan lebih berat itu adabnya. Masya Allah. Orang berperang karena berbagai kepentingan. Tapi itu tempat untuk menyekutukan Allah. Dan itu tempat paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita bisa bayangkan apabila kita meninggal di situ. Di dalam hadis Bukhari nomor 433, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la tadkhulu ala haula'il mu'adzabin. Jangan pernah kamu masuk tinggal ceramah di tempat di mana Allah menurunkan azab atau akan menurunkan azab atau tempat yang sangat dibenci oleh Allah. Coba mohon maaf ya, orang tua kita dicaci maki. Bagaimana perasaan kita? Bapak ibu kita dicaci maki di hadapan kita. Lalu Allah disekutukan di situ, dituduh Allah itu berzina dan punya anak. Ada Tuhan Bapak, Ibu dan lain sebagainya. Tuhan Allah disekutukan di situ. Lalu kita dengan bangga di situ. Masya Allah. La tadkhulu, jangan pernah masuk siapa kalian ala haula'il mu'adzabin. Itu disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW menurut sahabat Abdullah bin Umar waktu 9 Hijriah. Waktu Nabi akan ke Tabuk. Jangan pernah masuk siapa kalian ke tempat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala illa an takunu bakin, kecuali kalian dalam keadaan menangis. Itu pun kalau darurat. Bagaimana kita masuk ke situ dalam keadaan senyum dan merasa bangga supaya terkenal, supaya dapat uang dan dapat jabatan.
Oleh karena itu ada ungkapan begini, cobalah kamu bul zam-zam tuqraf. Kamu kalau ingin terkenal gampang, kencingin tuh air zam-zam. Kencingin Ka'bah, pasti kamu terkenal. Likulli saqitoh laqitoh. Setiap barang yang tidak berharga, itu pasti ada yang melakukannya. Jadi kalau kamu ingin menjadi orang terkenal, lakukan sesuatu yang aneh-aneh. Illa antakunu bakin. Sayang yang benar sekarang dianggap teroris, radikal, yang tidak benar disanjung. Masya Allah. Kalau kamu terpaksa harus di situ, kalian betul-betul dalam keadaan bakin menangis. Fa'ilam takunu bakina fala tadkhulu alaihim. Kalau kalian tidak bisa menangis, jangan pernah masuk ke tempat-tempat yang dimurkai oleh Allah. La yusibukum ma asabahum, agar kita tidak terpengaruh dengan cara gaya hidup mereka, taktik mereka, jerak mereka, umpan mereka, dan supaya kita tidak terkena azab seperti mereka terkena azab dari Allah Subhanahu wa taala dunia akhirat. Azab dari Allah itu dia menyekutukan Allah itu sudah diadab itu namanya. Itu Bukhari, bukan kata kami. 3.380, 3.381, 4.419, 4.420, 4.702. Silahkan dicek. Dan Kiai Hasyim Asy'ari sendiri, tokoh NU itu, sudah memperingatkan agar kita umat Islam, terutama teman-teman NU, jangan sampai dekat-dekat di situ. Kunna ma'aliyin. Kami waktu itu bersama Sayyidina Ali. Famarorna alal khosaf. Lalu kami lewat di mana tempat itu pernah ditenggelamkan oleh Allah. Ya kalau sekarang gempa itu loh. Kalau gempa karena di situ biasa, nggak ada masalah. Tapi kalau di situ gempa karena sebelumnya di situ ada kemaksiatan, maka jangan pernah tinggal di tempat itu. Jangan pernah lewat di tempat itu. Kalau harus lewat, kita harus cepat. Jangan pernah makan dan minum di sekitar di situ. Famarorna alal khosaf alladhi bibabil. Kenapa? Mungkin makanan minumannya halal, tapi khawatir ada sesuatu. Sesuatu yang dilarang oleh Allah itu pasti ada mengandung mudarat. Entah makanannya yang mengandung racun, penyakit, segala macam. Seperti babi, mohon maaf. Babi itu kenapa dilarang? Karena ada cacingnya, ada di situ sifatnya yang suka homo, lesbi, segala macam, yang suka kotor, dan lain sebagainya. Famarorna alal khosab alladhi bibabil. Karena di situ tempat-tempatnya Namrud, Kan'an, segala macam yang pernah ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Falam yusolli hatta ajazahu. Maka Sayyidina Ali tidak sholat di sekitar situ, tapi sholat setelah jauh dari situ. Aita addahu. Wa min tariqin ukhra an aliin qala ma kuntu li usalliya fi ardin khosafallahu. Bisa khosafallahu biha thalatha mararin. Saya tidak akan pernah sholat di tempat yang pernah ditenggelamkan oleh Allah sampai 3 kali. Coba cek yang kami sampaikan ini di dalam kitab Fathul Bari, juz 1, halaman 697 di sebelah kiri. Kami menyampaikan seperti ini bukan untuk mencaci maki orang agama lain, silahkan kalau cuma sekedar berbeda. Tapi kami untuk kami sendiri dan untuk kalangan umat Islam sendiri yang mau, yang tidak mau nggak apa-apa, mungkin punya ijtihad berbeda, silahkan. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Kalau mau beriman silahkan, nggak mau beriman silahkan. Lana a'maluna walakum a'malukum. Amal kami, amal kalian, amal kalian. Monggo silahkan. Itu silahkan dicek, bukan untuk mencaci maki orang agama lain, tidak. Kita tidak akan membicarakan, tapi seperti Al-Quran hanya menyampaikan kalau begini itu namanya ini. Seperti kuliah ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Allah bukan untuk caci maki, tapi Allah menjelaskan yang tidak menyembah Allah itu namanya al-kafirun. Oleh karena itu saya tidak akan menyembah Tuhan kalian seperti kalian tidak akan pernah menyembah Tuhan kami. Katakan seperti itu wahai Nabi. Begitu. Jadi kuliah ayyuhal kafirun, tidak kuliah ayyuhal non muslim, tidak begitu. Jadi kami hanya menyampaikan bukan untuk caci maki. Mudah-mudahan tidak salah paham. Silahkan cek yang kami sampaikan itu
Di dalam Fathul Bari juz 1 halaman 697 paling tidak di sebelah kiri. Ada lagi hubungkan dengan Al-A'raf 78, 73, 80 itu juga, atau Al-Hijr 83. Jadi itu dulu annal murada bidzalika anna Namrud bin Kan'an itu bana Babil dia. Di Irak di utara sana, bunyanan 'aziman yuqalu inna irtifa'ahu kana 5,000 dhira fahasafallahu bihim. Dulu Namrud bin Kan'an itu membangun di situ di Irak sebelah utara bangunan yang sangat besar. Lalu tinggi sekali. Lalu oleh Allah dihancurkan itu. Tingginya 2.500 meter itu sekitar. Oleh Allah ditenggelamkan itu. Itu Fathul Bari juz 1 halaman 698. Nah, di sebelah kanan 1, 2, 3, 4, 5. Ketika Sayyidina Ali lewat di situ, beliau tidak mau sholat di situ, makan, minum, tinggal di situ. Lalu beliau lewat agak cepat. Lalu orang sekarang masuk ke gereja dengan bangga di situ. Bukan untuk berdakwah. Orang berdakwah itu jelas membanggakan keislamannya dan mengajak mereka untuk bertaubat dan masuk Islam. Seperti Nabi seperti itu. Tapi kalau orang sekarang luar biasa. Kana hadzal nahyu lamma marru ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil hijri diyari Tsamud fi hali tawajjuhihim ila Tabuk. Nabi kalau melewati tempatnya kaum Tsamud di situ, kalau ke Tabuk, Nabi mempercepat. La tadkhulu masakinal ladzina zalamu anfusahum. Jangan pernah kita masuk ke tempat-tempat gereja seperti itu. Kita menghargai, tapi tidak harus masuk di situ. Apalagi kita mengajak murid-murid kita suruh ngepel di situ, Masya Allah. Biarin saja lah beliau-beliau yang ngepel. Kecuali kalau darurah butuh bantuan kita, baru karena darurah kita bantu. Atau karena kita di situ minoritas, gitu kan. Lianna sholata maudhi'u buka'in wa tadarru. Tsumma qana'a ra'sahu wa asra'a sayrah. Jadi biasanya Nabi Muhammad SAW apabila lewat di tempat-tempat yang pernah ditenggelamkan oleh Allah, yang pernah dipakai untuk kemaksiatan, kalau ada tempat dipakai untuk kemaksiatan, itu Nabi biasanya jalan dengan menunduk. Kita biasanya jalan dengan ketawa dan bangga, diekspos di YouTube. Ini loh Islam yang moderat, Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang wasati, Islam mohon maaf, apa itu namanya lagi. Dan dia benci kepada Islam Arab, orang yang seperti itu biasanya. Tidak bolehlah benci kepada Islam Arab atau sesama saudaranya. Tidak boleh. Kalau sampai tawasau bil haq, tawasau bis sabri wa tawasau bil ma'ruf. Nabi saja kalau lewat tempat yang ada tempat kemaksiatan seperti itu, Nabi menunduk. Qana sallallahu alaihi wasallam ra'sahu wa asra as-sayra. Nabi mempercepat jalannya. Kita malah masuk. Hatta ajazal wadiya, sampai Nabi melewati tempat itu. Fadalla ala annahu lam yanzil wa lam yusalli hunaka kama sana'a Aliun fi khosafi Babil. Itu yang dicontoh oleh Sayyidina Ali. Karena Sayyidina Ali meniru Nabi. Itu coba cek di dalam Fathul Bari juz 1 halaman 698 di sebelah kanan kami hitung dari bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ke 10. Wa sayati nahyuhu sallallahu alaihi wasallam ayyastaqiya min miyahihim. Nabi melarang minum air di tempat itu banyak kemaksiatan, kedzaliman, apalagi pernah diturunkan adab oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi kitab Ahaditsil Anbiya insyaallah. Fathul Bari juz 1 halaman 698 kami hitung dari bawah 1 2 3 4 5 6 ke 7. Faman marra alaihim wa lam yatafakkar fi ma yujibul buka itibaran bi ahwalihim faqad syabbahahum fil ihmal. Barang siapa yang masuk ke gereja lalu dia itu tidak berpikir dan tidak menangis, maka dia sama dengan orang yang beragama di gereja itu. Kata Fathul Bari juz 1 halaman 699 di sebelah kiri paling atas. Ini kitab sedunia sama saja. Kitabnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, kitab sarahnya Bukhari, kitab Fathul Bari. Wadalla ala qasawati qalbihi wa adami khusyu'ihi. Orang yang biasa masuk gereja, tidak punya kepentingan yang darurat, itu sama dengan
menunjukkan bahwa hatinya sudah kaku dan dia itu kalau melakukan sholat tidak khusyuk. Itu berdasarkan Al-Quran surah Ibrahim ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasakantum fi masakinil ladzina zalamu anfusahum wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim wa darabna lakumul amsal. Ibrahim ayat 45. Kamu sudah tahu bagaimana perbuatan mereka dulu dan bagaimana dihancurkan, dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu masih mau tinggal di situ, masuk di situ dan bangga berada di situ. Keterlaluan, kata Romai Rama. Itu Al-Qur'an, Ibrahim ayat 45. Fathul Bari juz 1 halaman 699, di sebelah kiri kami hitung dari atas 1 2 3 4 5 yang ke-6. Qala Umar radhiyallahu anhu, inna la nadkhulu kana isakum min ajli tamathilil lati fiha suwar. Saya tidak masuk ke gereja kalian karena di situ ada gambar Yesus dan seterusnya. Wa kana Ibnu Abbas yusalli fil bi'ati illa bi'atan fiha tamathil. Sahabat Ibnu Abbas kalau dalam keadaan darurat, betul-betul darurat, bisa masuk ke gereja kepunyaan orang Nasrani kalau betul-betul di situ tidak ada salib, tidak ada gambar Yesus. Kami hitung tafsir di dalam Fathul Bari juz 1 halaman 699, di sebelah kiri kami hitung dari atas. 1 2 3 4 5 6 7 8. Bukhari 434. Dari Aisyah anna umma salamata dzakarat li Rasulillah kanisatan ra'atha bi ardil Habasyah yuqalu laha Maria. Fadzakarat lahu ma ra'at fiha min as-suwar faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ulaika qaumun idza mata fihim al-'abdu salih aw ar-rajulu salih banau ala qabrihi masjida wa sawwaru fihi tilka suwar ulaika syirarul khalqi indallah. Ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka itu sebenarnya makhluk yang sangat kurang baik. Wa hadzal athar wasalahu Abdul Razzaq min tariqi Aslam Maula Umar qala lamma qadima Umar asy-Syam. Kita lihat ya. Ketika menurut Aslam, orang yang pernah dimerdekakan oleh Sayyidina Umar. Saat Sayyidina Umar datang Asyam ke kota Syam, waktu Sayyidina Umar menjadi khalifah, Sona'ah membuat lahu untuk Sayyidina Umar, rojulun siapa seorang laki-laki, minan Nasoro dari orang Nasrani, untuk menjamu khalifah. Biasa, dia itu taktiknya lembut, tapi jitu. Gimana caranya umat Islam tertipu dengan uang dan jabatan dan makanan dan ya amplop lah yang tidak seberapa. Dulu pernah dilakukan itu ke Sayyidina Umar. Orang Sam, orang Nasrani memperlakukan Sayyidina Umar seperti itu. Dia membuat rojulum minan nasoro ta'aman kepada makanan. Amplop bisa makanan. Prasmanan atau apa sajalah. Nanti dimasukkan sebagai Islam yang moderat. Wakana dan ada siapa rojul min ulamaihim, yaitu termasuk para pembesar Nasrani. Jadi di situ laki-laki yang membuat makanan itu termasuk para pembesar Nasrani. Waqala dan berkata, lalu dia menyampaikan kepada Sayyidina Umar. Wahai Sayyidina Umar, uhibbu, saya sangat berharap. Antaji'ani, berkenan datang siapa kamu ni kepadaku, wa tukarrimah, antaji'ah wa tukarrimani. Dan saya sangat hormat kepada kamu, dan kamu kalau berkenan, ya menghargailah usaha kebaikan kami. Supaya kita ini toleran. Tapi toleran kan ada jelasnya, ada garisnya, ada waktu, ada tempat, ada proporsinya. Faqala lahu Umar, apa kira-kira yang kamu keinginkan? Toleransi seperti apa? Begini Sayyidina Umar, inna bahwasanya kami buat makanan. Jadi di dalam gereja, tolonglah Sayyidina Umar masuk ke gereja kami
dan mencicipilah makanan kami. Dengan demikian masyarakat itu melihat bahwa toleransi kami itu luar biasa. Kan makanan bisa dimakan di warung Tegal, nggak harus dalam gereja. Di mana aja bisa. Ini kan namanya menjerat supaya burung masuk kepada jerat dan lain sebagainya. Toleransi tidak harus berlebihan, guys, kata anak sekarang ya. Nah, faqala lahu Umar. Kata Sayyidina Umar, inna bahwasanya aku Umar, la nadkhulu, tidak akan pernah masuk siapa aku Umar, karena isakum kepada gereja-gereja kalian, wahai orang Nasrani. Kenapa? Min ajli suari, karena di gereja-gereja kalian itu ada patung, ada salib, ada gambar-gambar di situ, Tuhan-Tuhan kalian. Min ajli suar. Allati, suar itu lebih umum. Allati fiha, yang fiha yaitu di dalam kanais. Yakni menghendaki siapa Umar at-tamatsila kepada beberapa patung-patung. Yang kami baca, mohon maaf, kami tidak ada kebencian kepada orang agama apapun. Kami cuma membacakan untuk kami pribadi dan untuk saudara-saudara kami yang beragama Islam. Itu pun terserah mau terima boleh, tidak terima boleh. Bukan untuk caci maki agama lain dan orang yang beragama lain. Ini untuk pribadi. Sesama muslim. Silahkan yang kami baca ini Fathul Bari juz 1 halaman 699 di sebelah kiri 3 baris dari bawah. Jadi sebenarnya Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'annya, Nabi, para sahabat sudah memberikan aturan yang jelas. Toleransi, kecuali kalau keadaan darurat, tapi ada batasannya. Wa annal karahata fiha lil ikhtiyar wa mutabaqatuhu litarjamah min qawli banau ala qabri masjidah fa inna fi isyaratan ila nahyil muslim an ayyusalliya fil kanisati. Ini menunjukkan hadis Bukhari ini nomor 434 ini bahwa tidak boleh kita berada di gereja kepunyaan orang Nasrani, termasuk gereja-gereja yang lain, kepunyaan agama yang lain, atau tempat sholatnya orang agama lain, kecuali dalam keadaan darurat, apalagi sholat. Ada di situ aja nggak boleh. Fayattakhidha bi sholatihi masjidah. Yang kami baca Fathul Bari juz 1 halaman 700 di sebelah kanan 1 2 3 4 5 baris dari itu, dari kanan. Lalu kita lihat sekarang bagaimana di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam sebelum masuk kepada Al-Qur'an, kita lihat. Di dalam hadis Bukhari, yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awthan. Ini sama maksudnya. Toleransi jangan kebablasan. Orang sekarang nggak bisa bedakan antara toleransi dengan telur asin. 3.344, 3.610, 4.351, 4.667. Silakan. Kalau ingin tahu tentang toleransi di situ, 5.058, 6.163, sampai 6.933, atau 7.432, atau sebelumnya 5.762. Fathul Bari penjelasannya supaya tidak ngarang, juz 6 halaman 463, 465. Karena sekarang ini banyak orang ngarang. Jadi belajar Quran sendiri, ditafsiri sendiri, dipahami sendiri. Ada kasus kalau tidak keliru di YouTube saya baca, saya lihat di Bekasi kalau nggak keliru. Ada seorang yang sholat di masjid lalu dimarahi karena pakai penutup apa ini namanya pakai penutup di sini nih di hidung sama di lisannya itu pakai masker, dimarahi. Dia menyampaikan Al-Quran kalau tidak keliru, Ali Imran kalau tidak keliru. Dia mengatakan kalau masuk masjid itu kana aminah. Ya memang aman, masjid harus aman, bersih dan mengamankan. Tapi juga nggak salah orang pakai masker.
Karena untuk menjaga itu juga nggak ada masalah, apalagi masih musim COVID. Itu artinya kalau belajar Quran begitu, dipelajari sendiri, dipahami sendiri, ya dibuat-buat, ya begitulah. Oleh karena itu kami tidak mau mengarang. Lebih baik kami sampaikan pemahaman seperti ini, tafsir kitab apa, halaman berapa, bunyinya seperti apa. Demikian juga penafsiran ayat itu bagaimana hubungannya dengan ayat. Bagaimana penafsiran menurut para ulama, menurut Nabi, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, dan seterusnya. Tidak mau kami ngarang sendiri. Fathul Bari juz 6 penjelasannya halaman 463, 465 dari kiri ke kiri. Lalu kita lihat suatu ketika ada sahabat bertanya, apa nahliku wa fina as-salihun? Nabi, apakah kita ini bisa hancur, bisa diadab oleh Allah? Sedangkan kita ini banyak orang yang baik-baik, yang soleh. Qala na'am, bisa saja meskipun di situ banyak orang soleh, idza kathura al-khabas, kalau di situ banyak kemaksiatan dan kedoliman, Mas. Itu Bukhari. Nabi bersabda seperti itu, diabadikan di Bukhari. 3346, 3598, 7059, 7135. Jadi kita menyampaikan Al-Quran dan Al-Hadis, tawasau bil haq wa tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah, karena sayangnya kita kepada sama umat Islam. Kita boleh berbeda, saling memberikan wasiat, memberikan saran tanpa harus bermusuhan, tetap menjaga ketawaduan dan persatuan. Untuk kita ke dalam seperti itu. 3.346, 3.598, 7.059, 7.135. Penjelasannya di dalam Fathul Bari juz 6 halaman 470, 476. Itu berangkat dari Al-Quran surah Al-Anfal ayat 25. Bisa 33, 37, 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Kalau sudah azab turun dari Allah karena terlalu banyak kemaksiatan, maka tidak menimpa kepada orang yang zalim saja, tapi bisa merata. Bagi yang zalim itu azab, bagi yang tidak zalim itu syahid. Tapi daripada kita dikasih azab oleh Allah, lebih baik kita ngingetin. Kalau di kapal itu ada orang yang baik, lalu ada satu orang yang tidak baik, mencoba membocorkan kapal, maka lebih baik kalau mampu kita ingetin. Kalau nggak mampu ya udah diem. Yang penting di hati kita nggak setuju. Kalau dia dibiarkan membolongin kapal oleh satu orang oknum yang suka melakukan pengkhianatan, kezaliman, kemaksiatan itu, maka lama-lama kapal itu akan bocor, masuk air, tenggelam semuanya. Lalu kita lihat ya, di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum. Itu Al-Quran di dalam Ali Imran 119. Hebat kalian nih umat Islam, mengaku paling hebat, paling toleran. Cinta banget kalian kepada mereka al-kafirin. Padahal al-kafirin sedikit pun tidak cinta kepada kalian. Masa Allah bohong sih? Ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum. Sampai hari kiamat pun mereka aslinya tidak akan pernah sayang kepada kalian. Allah aja nggak disayang, Allah aja nggak dihormati, apalagi kita. Dirinya aja nggak disayang, masa dia mau nyayangi orang lain? Kalau enggak kan sudah sama itu agamanya sama kita. Itu Al-Quran Ali Imran 119. Dan coba lihat ya, di dalam Al-Quran surah Hud ayat 113. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Sedikit pun kamu jangan condong mengikuti gaya hidup, jangan terperangkap dengan perangkapnya al-kafirin. Nanti kamu sama-sama di dunia bersama, di akhirat bersama, masuk neraka bersama mereka. Oleh karena itu, surga itu tempatnya orang Islam. Di neraka itu tempatnya al-munafik dan al-kafirin. Nggak ada di situ tengah-tengah. Antara surga dan neraka, lalu di situ tempatnya orang munafik. Nggak ada. Di akhirat itu cuma ada dua. Surga atau neraka. Kalau di dunia ada. Oleh karena itu di Al-Quran itu ada
yang orang Islam, berikutnya Allah bercerita tentang orang kafir, berikutnya di awal Al-Baqarah itu bercerita tentang di situ orang munafik sampai belasan ayat itu. Itu di awal-awal surah Al-Baqarah itu. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah mengingatkan melalui praktek Nabi. Bagaimana Nabi memperlakukan Ka'ab bin Al-Ashraf yang kerjanya menyakiti Allah dan Rasulnya dan menghina umat Islam. Dituduhlah sebagai provokatif, Islam radikal, sehingga melahirkan Islamfobia. Li'annahu naqadal ahda wa'ana ala harbin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hajahu. Dia kerjanya mengejek Nabi dan para sahabat. Itu hadis Bukhari itu. Coba cek akhir daripada hidup dari Ka'ab bin Al-Ashraf. Wassalam tuh hidupnya. 3031, 3032. Silahkan dicek. Saya cuma bacain aja. Fathul Bari juz 6 halaman 195, 197. Justru di zaman Nabi masih hidup, kalau mereka mengunggulkan agamanya melebihi agama kita, bahkan dia masih mengejek agama kita, maka Nabi tidak pernah diam. Nabi jawab dalam keadaan apapun. Ketika dia mengatakan u'lu hubal, jawab. Jangan diam. Allahu a'la wa ajal. Lanal uzza wala uzza lakum, jawab. Allahu maulana wala maula lakum. Yang tinggi, yang agung itu Islam. Kekasih pelindung sebenarnya itu bukan Uzza, tapi Allah Subhanahu wa taala. Itu kekasih maula, kekasihku yang sebenarnya. Hadis Bukhari itu. Itu di zaman waktu Uhud itu. Ketika Abu Sufyan mencoba mengekspos agamanya, jangan diam kalau masalah agama. Itu Nabi. 3039 kalau kita mampu, kalau tidak mampu sesuaikan dengan kemampuan kita. 3986. 4043 sampai 4561. Penjelasannya ada di dalam Fathul Bari juz 6 halaman 200 sampai 201. Hubungkan dengan Ali Imran 121, 128, 144, 165, 179. Bahkan Nabi demikian juga diikuti oleh Sayyidina Umar, akhrijul musyrikina min jaziratil Arab. Taruh orang musyrik itu di tempatnya yang pantas buat mereka. Jangan sampai mereka itu membuat sesuatu keraguan di tengah-tengah negara umat Islam atau di tengah-tengah masyarakat Islam. Bagaimana wiroh, kecemburuan, semangat, dan persatuan umat Islam itu kepada agamanya luar biasa. Dan pertolongannya kepada sama umat Islam. Bukhari 3053. Fathul Bari juz 6 halaman 209. Dan itu terakhir wasiat Nabi ketika Nabi mau wafat. Terakhir Nabi mau wafat itu wa'usa inda mautihi. Coba cek hadis Bukhari tadi. 3053. Wasiat Nabi terakhir, keluarkan orang musyrik dari Jazirah Arab. Karena kalau ada di dalam, dia akan merongrong umat Islam. Akan dia membuat perangkap bagi umat Islam. Akan mempengaruhi gaya hidup, cara berpikir kepada umat Islam. Coba cek tuh. Dan untuk umat Islam ke dalam, Nabi menyampaikan agar jaga persatuan sama umat Islam. Islam yang di Arab, Islam yang di Indonesia, jangan merasa paling baik. Fala tarji'una ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Hadis Bukhari 1741. 4403, 6785, 6166. Penjelasannya Fathul Bari juz 3 halaman 731, 737. Ketika Nabi suratnya dirobek-robek, harga dirinya dirobek-robek Islam, lalu Nabi menyampaikan apa? Mazzaqallahu mulkahu. Mudah-mudahan Allah merobek-robek harga diri kamu. Kamu telah merobek-robek surat saya yang isinya dakwah. Dulu kan ada kan bendera diinjek-injek, dirobek, dibakar segala macam. Kalau Nabi coba cek tuh Fathul Bari juz 6 halaman 224. Tapi bagi orang meskipun dia tidak Islam, tapi tidak menginjak-injak harga diri umat Islam, tidak mengganggu, tidak menyakiti umat Islam, sabbatallahu mulkahu. Mudah-mudahan kekuasaannya dia tetap aja. Itu Fathul Bari juz 8 halaman 160. Jadi proporsional itu Islam wasati, Islam rahmatan lil alamin itu Islam yang seperti apa? Adalah Islam yang ihdinas siratal mustaqim, mengikuti minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin,
tapi menghindar dari ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Jadi menghindar dari al-maghdub dan ad-dallin. Itu Islam yang wasat, yang rahmatan lil alamin. Coba lihat bagaimana ketika sahabat Abdullah bin Atik ya, menyelesaikan kasusnya Abu Rafi al-Yahudi yang selalu dia mengganggu umat Islam. Saya nggak tega menjelaskan apa adanya. Selesai itu Abu Rafi atas perintah Nabi. Diselesaikan oleh Abdullah bin Atik al-Khazraji itu. 3022, 3023, 4038 sampai berurutan 4040. Fathul Bari juz 6 halaman 191, 192. Jadi jelas kalau Al-Qur'an itu jelas, Nabi itu jelas, sahabat itu jelas. Yang tidak jelas itu adalah kita. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari segala yang telah dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Politik Islam, kalau mau belajar politik, coba cek hadis Bukhari. 4566. Islam itu masuk kepada semuanya, masuk kepada politik, kepada ekonomi, harus dikuasai oleh umat Islam. Siasah. 4566. Fathul Bari penjelasannya juz 8 halaman 291, 295. Termasuk di 428. Warraha ulai dinuhum. Kita yang berpegang teguh kepada agama Islam ini, yang bangga dengan agama Islamnya, dulu kita dituduh sama, dituduh radikal, dianggap tertipu berlebihan kepada agama Islamnya. Jadi yang agama Islamnya luntur itu dianggap Islam yang moderat. Yang sebenarnya mereka itu diketawai oleh orang Amerika. Kalau di Amerika, orang yang munafik itu, yang Islam moderat itu, justru kalau menurut orang Amerika, mereka itu kurang bagus, kurang hebat, kurang militan. Kenapa? Karena selangkah dia belum kafir, agamanya belum pindah. Tapi dia meskipun agama Islam, tapi selalu mendukung perjuangannya al-kafirin, orang-orang Amerika. Zionis dan lain sebagainya. Tapi bagi umat Islam, mereka itu ya dianggapnya ya seperti itulah. Dianggap munafik, dianggap Islam moderat. Sama orang Amerika, mereka itu munafikin itu dianggap kurang canggih karena belum pindah. Dia bagus kalau bisa pindah agamanya dari Islam ke agama lain. Sebenarnya Nabi sudah menyampaikan jauh-jauh 14 abad yang lalu. Annallah dzamma man kafara sawadal musyrikin ma'annahum kanu la yuriduna biqulubihim wafaqatahum. Nabi dulu melihat 14 abad yang lalu itu sampai geleng-geleng kepala. Kamu ini gimana ya? Kok bisa membela, memperkuat pendapat al-kafirin? Padahal Allah sudah menyampaikan dalam Al-Quran yang kami jelaskan tadi, dia itu hatinya beda dengan perbuatan di luar. Kok bisa Anda itu? Dengan umat Islam cakar-cakaran, sampai anti-Arab, sampai dibilang kadrun, sampai dibilang radikal, sampai dibilang teroris, tapi Anda berpelukan dengan orang agama lain. Lalu Nabi menyampaikan, ahlaka kahubbu Yahudin. Sesungguhnya telah menghancurkan hati lemah lembutmu. Mulai dari dulu sampai sekarang dan yang akan datang. Yang dapat menghancurkan hati umat Islam. Menjauhkan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Karena kecintaan kalian kepada orang Yahudi. Luar biasa itu ya. Jadi coba cek dalam Fathul Bari juz 8 halaman 334 yang kami sampaikan itu. Dan Nabi berhubungan dengan orang munafik. Itu Nabi, ya meskipun Nabi, tapi tetap Nabi memberikan garis dan kewaspadaan. Dan sampai di akhir hayat, Allah tidak memperkenankan Nabi Muhammad SAW untuk menyolati. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abadah, wala takum ala qabrih, innahum kafaru billahi wa rasulih, wa matu wa hum fasikun. Kalau mau nyolatin silakan orang lain saja. Tadinya Nabi memperlakukan munafik itu ya agak lembut, tapi setelah diingetin oleh Allah, fasta'mala ahsanal amrain fi siyasati ila an nuhya fantaha.
Tapi satu sisi Nabi politiknya tingkat tinggi. Waktu Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal, tokoh munafik, Allah yang menyampaikan bahwa mereka tokoh munafik. Dan semua sahabat termasuk sahabat Hudzaifah, ashabu sirrin Nabi yang diberitahu tentang masalah rahasia oleh Nabi, sehingga dia tahu kalau Abdullah bin Ubay itu tokoh munafik, supaya waspada. Ketika Nabi kepingin mengambil hati pengikutnya Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik ini, supaya sadar, ketika anaknya, sahabat yang sangat bagus, Abdullah, minta kepada Nabi, Nabi, apakah bapak saya ini saya pisahkan antara kepala dengan badannya? Oh jangan, nanti dianggap itu loh Muhammad membunuh sesama umat Islam. Lalu Nabi sekarang, bapak saya udah meninggal, saya minta bajunya Nabi, baju luarnya, baju gamisnya Nabi, untuk sebagai kain kafannya bapakku. Karena Nabi itu pakaiannya kan orang Arab itu berlapis-lapis. Oleh karena itu Nabi Musa itu pakaiannya ketika mandi pakai pakaian dalam. Tidak seperti kata orang ingkarus sunnah, Nabi Musa telanjang bulat. Dari mana? Bapak kita aja nggak mungkin telanjang bulat di muka umum ditonton orang, apalagi ulama, apalagi Nabi. Demikian juga kaum dari Mudor bareng-bareng datang, nggak mungkin telanjang bulat, tapi pakaiannya sederhana maksudnya. Itu loh akibatnya. Kalau memahami as-sunnah, dibaca sendiri, pahami sendiri, diputus-putusin sendiri, seperti itu. Oleh karena itu belajar tawadhu lah. Nah, lalu Nabi ketika diminta baju luarnya, baju gamisnya, agar untuk kain kafan bapaknya Abdullah, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, anaknya namanya Abdullah, bapaknya juga namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Cuma anaknya ini adalah sahabat yang sangat terkenal, taat kepada Allah dan Rasulnya, bapaknya tokoh munafik. Ya adalah hidup keluarga yang seperti itu tuh ada. Yang nggak usah ribut, tetap dihargai sebagai orang tua, tapi nggak usah diikuti. Nah, Nabi faham. Nabi memberikan baju itu tujuannya supaya pengikutnya faham. Ini loh umat Islam. Umat Islam itu santunnya luar biasa karena umat Islam itu tidak suka dendam, tidak suka permusuhan, tidak suka ribut, tidak suka berantem. Apalagi mengalirkan darah. Tidak umat Islam. Umat Islam tidak butuh merampas harta orang, tidak. Merampas kekuasaan orang, tidak. Nabi Musa tidak butuh kepada kekuasaan Fir'aun. Fir'aun saja yang gak ada kerjaan, mau bunuh Nabi Musa di waktu akhir malam. Akhirnya dia tenggelam di Laut Merah. Coba kalau dia tidak serakah dengan kekuasaan. Mungkin dia tidur nyenyak, dia akan tetap hidup, tetap berkuasa, dan tidak mati tenggelam di Laut Merah. Umat Islam tidak butuh kekuasaan, tapi harus menguasai kekuasaan. Kalau diberi kekuasaan harus tanggung jawab. Jangan pernah berkhianat. Nabi sadar bahwa baju Nabi itu tidak akan pernah bermanfaat kalau waktu hidupnya tidak baik. Tapi meskipun dikasih bajunya Nabi, andai hanya satu, dikasih 1000 lapis tidak bisa bermanfaat. Kalau meninggalnya tidak husnul khotimah. Kalau hidupnya tidak baik. Kalau hidupnya banyak melakukan pengkhianatan, kemaksiatan, dan sebagainya. Itulah Nabi. Apa artinya baju? Baju ambil aja. Yasin, 1000 Yasin, 1000 orang, 1.000.000 orang bertahlil, sedunia membacakan tahlil, nggak ada manfaatnya. Kalau kita tidak meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Tapi apabila kita sudah baik-baik, meninggal dalam keadaan husnul khotimah, ditambah tahlil orang 1, 2, 1000 orang, Masya Allah. Itulah baru orang yang luar biasa. Wa ma yughni anhu qamisi minallah. Nabi menyampaikan, nggak ada gunanya gamisku itu dari azab Allah. Wa inni la arju ay yuslima bidzalika alfum min qaumihi. Saya memberikan bajuku ini karena aku berharap pengikutnya masuk Islam akibat kelemah lembutanku yang aku tunjukkan di depan mata mereka. Bukan ria. Coba cek yang kami sampaikan ini Fathul Bari juz 8 halaman 429 di kiri 5 baris dari atas. Coba cek tuh. Fama shalla Rasulullah SAW ala munafikin ba'dahu hatta qabadahullah. Fathul Bari juz 8 halaman 428. Gabungkan dengan At-Taubah ayat 1 sampai 5, Al-Hasyr 1 sampai 5, lalu Bukhari 4670, 4672, Fathul Bari juz 8 halaman 430, 433 dan At-Taubah ayat 84. Jelas Al-Qur'an itu tidak abu-abu. Oleh karena itu kita kembali lagi ya.
Kalau sekarang ada kasus, ada orang yang dituntut, dituduh teroris, ada orang ditahan, organisasinya diteroriskan, anak buahnya dibantai di kilometer 50, itu lagu lama itu. Ingat-ingat ya, di dalam Al-Quran, orang baik-baik yang pertama ditahan sebelum Nabi, jauh-jauh sebelum Nabi Muhammad SAW, sekitar 2377 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW. Angka itu dari mana? Dari sebelum Hijriyah dan masa Nabi. Bahkan mungkin lebih. 2377 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW, ada seorang namanya Nabi Yusuf. Dialah orang baik-baik yang akibat berita hoak, lalu dia dimasukkan penjara. Itu termasuk, coba cek di dalam Al-Quran. Ketika Nabi Yusuf, mohon maaf ya, tidak bermaksud gender ini, ketepatan kasus per kasus saja. Ada laki-laki yang tidak baik, ada perempuan yang belum baik. Waktu itu Imratul Aziz menyampaikan, Yusuf, apabila kamu tidak mengikuti kehendakku, maka saya akan cari-cari kesalahan kamu, saya akan buat berita hoak sampai kamu masuk penjara. Dan kamu pasti di penjara. Karena saya keluarga penguasa. Betul, kata Nabi Yusuf, begitu disampaikan, wala illam yaf'al ma amuruhu la yusjananna wa la yakuna minas saghirin. Al-Quran surah Yusuf, surah yang ke-12, ayat yang ke-32, apa kata Nabi Yusuf? Qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yada'unani ilaih. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Daripada saya termasuk orang yang bodoh, melakukan kemaksiatan dan pengkhianatan kepada orang yang mempercayai aku, yaitu Raja Al-Aziz, lalu saya berkhianat dengan keluarganya. Oh tidak, no, kata Nabi Yusuf. Lebih baik saya di penjara daripada saya berkhianat, saya meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Enggak apa-apa saya di penjara. Lebih baik saya di penjara. Yang penting saya tetap menjalankan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kalau toh syahid, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Itu Al-Quran, surah Yusuf, surah yang ke-12, ayat 32 sampai 33. Kita tahulah Nabi Musa sampai begitu, dikejar-kejar, mau dibunuh. Nabi Ibrahim sampai dibakar, biasa. Soal orang baik di penjara itu biasa. Berikutnya yaitu yang terakhir ya. Ini hadis Bukhari 1212. Yaitu menurut Siti Aisyah radhiyallahu anha, خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ سورة طويلة ثم ركع فأطال ثم رفع رأسه ثم استفتح بسورة أخرى ثم ركع حتى قضاها وسجد ثم فعل ذلك في الثانية ثم قال إنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى يفرج عنكم لقد رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدته حتى لقد رأيتني أريد أن آخذ قطفا من الجنة حتى رأيتموني جعلت أتقدم ولقد رأيت جهنم يختم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت ورأيت فيها Amr bin Luhai wa huwa alladhi sayyaba as-sawa'ib. Nabi pernah sholat. Sholat itu maju, mundur gitu. Maksudnya kalau nggak berlebihan maju mundur, asal tidak berlebihan dan tidak terus menerus itu nggak ada masalah. Lalu setelah selesai ditanya, Nabi, ini bagi pelajaran ya. Kenapa Nabi sholat itu saya lihat tadi kok maju mundur? Iya, atas izin Allah saya diperlihatkan surga. Saya maju. Begitu karena di situ ada kitfa. Kitfa itu segumpal buah anggur. Jadi segumpal buah anggur. Tapi kenapa saya mundur? Saya mundur di situ karena atas izin Allah. Jadi kitfa itu adalah ya semacam buah ya, buah. Jadi buah di situ ya buah semacam anggur gitu loh. Nah, bagus tuh bisnis anggur tuh. Makan anggur juga bagus tuh, apalagi kalau lagi bulan Ramadan. Nah, di situ aku melihat buah anggur dari surga. Majulah aku di situ. Lalu aku mundur kenapa? Karena di situ aku diperlihatkan neraka. Nah, lalu aku atas izin Allah melihat di neraka itu ada orang namanya Amrun bin Luhai.
Nah, Amrun bin Luhai itu adalah tokoh dulu yang dia itu suka mengkultuskan sapi. Kan ada kan, sapi disembah, dianggap kiai selamat segala macam, dan ijla kalau bahasa Al-Qur'an itu, anak sapi ya ya begitulah, silahkan dijabarkan sendiri. Ini Bukhari 1212. Ini hanya menjelaskan, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Mudah-mudahan kita sholat khusyuk, dan kalau sholat kita bisa memberikan keringanan tentang hukum syariah ini. Jangan kita berlebihan. Kalau ada orang yang bergerak sedikit, kalau ada hubungannya dengan sholat, insya Allah tidak ada masalah. Kita berpikir dunia di waktu sholat, mudah-mudahan Allah memaafkan. Tapi kalau bisa betul-betul khusyuk. Dan kita tidak boleh mudah menilai orang bahwa orang itu tidak baik. Jangan sampai kita seperti Khawarij dan Haruriyah tadi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jaga persatuan sesama anak bangsa, agama apapun, meskipun beda agama, kita harus menjaga kerukunan. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.